semua, selamat malam Karut. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Tia Lisnawati, Hendy Kusmawan, dan Intan Mustika Nurindasari. Di sini saya akan presentasi tentang bentar ya. Bentar. Maaf Kak, ini lagi lemot katanya. Ini. Kami akan presentasi tentang tata cara instalasi dan implementasi bahasa pemrograman dengan menggunakan aplikasi Notepad. Sebelum kita memasuki instalasi, di sini ada beberapa latar belakang atau sekilas tentang Notepad++. Notepad++ adalah suatu text editor yang berjalan pada operating system atau OS Windows. Notepad++ di sini menggunakan komponen-komponen skintilla agar dapat menampilkan dan menyunting teks dan berkas source code berbagai bahasa pemrograman. Notepad++ di sini bahasa pemrograman yang didukung oleh bahasa C++, karena fungsi-fungsi yang dimasukkan ke dalam daftar fungsi dan kata-katanya akan berubah sesuai makna kata C++. Sejarah Notepad++ sendiri diawali dengan pengembang dari Notepad++ di sini dan Don Ho yang diriliskan pada tanggal 24 November 2003. Dengan memiliki lisensi dari GNU, General Public License, dengan ukuran program yang kecil, yaitu 5.5 MB. Bahasa pemrograman yang didukung oleh Notepad++ adalah bahasa C++. Karena fungsi-fungsinya yang dimasukkan ke dalam daftar fungsi dan kata-katanya akan berubah warna sesuai dengan makna dan kata-kata dan perintahnya. Dan di dalam Notepad++ tersebut ada beberapa perintah, misalnya adalah HTML, PHP, dan sebagainya. Perkembangan bahasa pemrograman ini terus bergerak demikian pesat hingga saat ini. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bahasa pemrograman yang bermunculan. Setiap bahasa pemrograman memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Adapun kekurangan dan kelebihan Notepad++. Kelebihan Notepad++ yaitu tampilan simple atau sederhana. Menu programnya mudah dipelajari. Notepad dapat digunakan untuk membuat program-program berskala kecil berbasis DOS atau command prompt. Kekurangan Notepad++. Tidak seperti Wattpad, Notepad tidak dapat menampilkan dengan baik perpindahan basis teks atau line ending yang ditulis dalam format Unix atau LF ataupun MaxCR. Notepad hanya dapat menampilkan line ending dalam format Windows CR plus LF sendiri. Tampilan dan dukungan fitur yang sangat sederhana menyebabkan para programmer lebih memilih software editor teks third party yang lebih ramai fiturnya, terutama fitur penandaan sintaksnya yang lebih jelas. Untuk memudahkan pekerjaan mereka dalam coding. Di antara nama-nama editor teks third party tersebut misalnya Notepad++, PSPPad, Jenny, Sublime Text, Notepad 2, Notepad 3, dan yang sedang populer di kalangan programmer Android Visual Studio Code. Lanjutan kekurangan Notepad++ tidak seperti
WordPad, Notepad tidak dapat menampilkan dengan baik perpindahan basis teks. Ini lanjutannya slide. Ini kayaknya sudah kelebihan slide dari kekurangan Notepad, Kak. Selanjutnya adalah tata cara instalasi Notepad++. Di sini saya akan menerangkan tata cara instalasi Notepad++. Jadi yang pertama, klik 2 kali ikon Notepad++ yang sudah di-download. Jadi sebelumnya harus download dulu Notepad++-nya, sudah di-download, akan tampil gambar di bawah yang seperti di gambar yang di bawah. Pilih bahasa, setelah itu klik OK. Selanjutnya, setelah pilih bahasa, muncul tampilan instalasi di bawah, seperti ada di gambar di bawah. Saya klik next atau lanjut. Kemudian akan menampilkan layar persetujuan lisensi. Klik saya setuju atau agree. Ya, selanjutnya. Setelah itu akan muncul layar penyimpanan file di sini. Lalu kita akan menentukan file aplikasi itu akan disimpan. Klik cari untuk menentukan penyimpanan file. Setelah itu klik tempat untuk letak hasil download, lalu klik OK. Kemudian klik lanjut untuk melanjutkan install Notepad++-nya. Setelah diklik lanjut, masih tampilan fitur yang akan kita install, lalu klik install. Kemudian setelah bila sudah selesai loading akan muncul seperti di bawah ini ya, seperti ada di gambar di bawah ini, kemudian klik selesai. Kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini dan sudah bisa digunakan untuk membuat codingan. Terima kasih. Setelah itu ada kesimpulannya. Kesimpulannya dari Notepad++ yaitu software ini dapat bekerja dengan baik pada saat dijalankan dalam mampu mengelola sebuah teks atau dokumen dengan cukup baik. Perbedaan aplikasi ini dengan Notepad pada Windows adalah dapat membuat dan membuka file-file yang tidak dapat dibuka oleh Notepad. Pada Windows misalnya saja file bertipe doc dan rtv yang dibuat dengan aplikasi text editor ini. Selain itu, aplikasi ini dapat merubah warna latar pada editor yang dimana pada Notepad pada Windows belum bisa. Kelemahan pada aplikasi ini belum mampu membuka file doc yang dibuat oleh aplikasi pengelolaan teks lainnya, misalnya Microsoft Office atau OpenOffice. Selain itu, aplikasi ini juga belum dapat membuka file yang bertipe doc dan PDF, serta belum dapat membuka file atau dokumen yang ini dirancang dengan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga mempermudah pengguna dalam penggunaannya, terutama untuk yang belum mengerti bahasa Inggris. Sekian dari kelompok kami, Kak. Terima kasih. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Yang nanya, jelasin dari kelompok namanya, terus dari kelompok berapa ya?
Nggak ada nih. Rosvita, silakan. Ya Kak. Oke. Saya Maria Dolorosa Rospita dari kelompok 2 mau menanyakan kepada kelompok 5. Tolong dijelaskan perbedaan dari Notepad biasa dan Notepad++. Terus, bagaimana cara mengatasi jika ada gagal install di laptop kita? Mohon dijelaskan, terima kasih. Yang mau nanya nggak? Kelompok lain? Ini ada 5 kelompok yang nanya cuma 1. Mungkin sambil yang lain menunggu yang lain bisa dijelaskan ya, dijawab pertanyaan temannya. Oke Kak, sebentar ya. Ini ada cari dulu sebentar. Kan kami waktu. Ya, kelompok lain bisa bertanya sambil temennya ini mungkin. Henry mau nanya, Henry. Atau Dava? Fikri mau nanya? Farhan? Boleh di kolom chat juga nggak apa-apa kalau misalnya speaker terganggu. Silakan bertanya. Mungkin malu-malu bisa tanya di kolom chat. Ini yang nanya dapat nilai loh ya, nggak sembarangan nanya. Hendy coba back ke slide awal deh Hendy. Oke. Itu awal ya, paling awal ya? Oh enggak. Oh iya, oke. Di sini coba back ke slide kedua. Di sini kalian nggak ngejelasin ini ya, fungsi dari Notepad++ ya? Ada nggak fungsinya? Kalau fungsinya kayaknya kelewatan ya. Kelewatan ya? Iya, kayak di sini cuma ada sejarahnya, kekurangan dan kelebihan, dan cara menginstalnya, Kak. Tapi di makalah ada? Di makalahnya
kayaknya sama seperti yang di ini PPT sih, Kak. Saya akan menanyakan yang pertama adalah fungsi dari Notepad sendiri apa, kemudian jenis-jenis Notepad itu apa aja selain Notepad plus plus ya. Apa namanya? Jenis-jenis dari Notepad selain Notepad plus plus, mungkin kalian bisa tahu dan bisa jelaskan. Untuk tadi pertama Rospita juga, kemudian saya, mungkin ada yang lain, kelompok lain yang mau nanya. Kak, maaf, buat ini kita jawab satu-satu dulu ya, Kak ya? Iya, oke. Biar nggak Silakan. numpuk. Ini aku mau jawab pertanyaan dari Kak Vika tadi, perbedaan Notepad dan Notepad plus. Notepad dan Notepad plus itu sama, Kak. Hanya saja yang membedakan adalah fitur dari Notepad plus itu lebih lengkap dibandingkan Notepad biasa. Itu yang membedakannya. Dan itu sama-sama mudah, aplikasi ini sama-sama mudah digunakan dan ringan. Hanya saja perbedaannya di situ di fiturnya aja yang lebih lengkap Notepad plus-plusnya daripada Notepad biasa. Oke. Yang kedua tadi dia ada 2 pertanyaan ya. Mohon dijelaskan apa tuh tadi? Ya. Yang satunya biar dijelaskan Bang Hendy tentang tadi apa ya? Cara mengatasi gagal download atau gagal install di komputer. Jadi di sini ada beberapa cara solusi untuk bila install ada masalah dalam menginstal Notepad++. Jadi yang pertama itu update Notepad++ ke versi terbaru. Jadi penjelasannya, jadi kita harus mengunjungi halaman resminya dan download software terbaru. Juga dapat mengklik ikon tanda tanya dari aplikasi, kemudian pilih update Notepad++. Terus yang kedua, bukan Notepad++ sebagai admin. Jadi dengan mengklik kanan shortcut yang ada di desktop, kemudian pilih Run as Administrator. Setelah terbuka, periksa apakah dapat install plugin. Yang ketiga, install plugin melalui plugin manager. Gimana Rospita, sudah puas dengan jawabannya? Mungkin ada yang keempatnya install plugin secara manual. Hah? Rospita segimana? Iya, udah Kak, udah cukup Kak, Oke. jelas. Jelas ya? Terima kasih. Oke. Oh, tadi Karut ada pertanyaan tadi apa ya? Lupa tadi. Fungsi dari Notepad sendiri, Notepad plus sendiri sama jenis-jenis dari Notepad plus, apakah cuma Notepad plus biasa atau ada lagi kelanjutannya? Oh, fungsi dari Notepad++ dan jenis-jenis dari Notepad plus sendiri kategorinya apakah ada lagi atau versinya? Oh iya. Sebentar kayak. Jangan bilang lagi searching.
Mana nih? Kok nggak ada ininya, lanjutannya? Jawabannya mana? Ayo, waktunya udah mau habis. Ya, udah. Jadi petan karut yang kedua yang apa namanya jenis notepad ya. Jadi di sini ada beberapa jenis versi notepad. Ada sebentar tuh. Kalau yang versi lamanya versi 771 itu dirilisnya tanggal 21 Juni 2019. Terus yang terbaru itu versi Notepad++ 8.0. 8.0 itu tahun berapa? Rilisnya 7 Juni 2021. Berarti masih baru. Baru ya, baru kemarin. Itu Kak. Iya. Yang lain kelompok lain? Ada yang nanya lagi? Oke, mungkin bisa ditutup ya. Untuk presentasinya dari tampilan slide udah bagus ya, cuman masih agak sedikit kurang diringkas. Tapi kalau secara presentasi kalian bagus. Mungkin Intan ya tadi. Iya, Kak. Namanya Intan lagi. Ini aku mau jelasin yang mana? fungsi yang tadi Kakak bilang fungsi Notepad++. Notepad++ fungsinya pertama itu ada bracket matching atau bisa dibilang mengumpulkan yang sesuai, biasanya digunakan saat menulis sintak. Kalau yang ada sintak highlight juga, tampilan short code. Di sini kita bisa melihat warna pada setiap fungsi dari sintak. Jadi kita tidak bingung menggolongkan kegunaan sintak yang kita tulis. Dengan dapat dibaca dengan mudah. Dan yang ketiga itu ada sintak folding atau meliputi shortcode. Ini hampir sama seperti bracket matching sebelumnya. Dan ada juga quick color picker plus. Fungsi ini juga berguna pada saat kita menuliskan kode warna pada HTML ataupun CSS yang terdapat di Notepad++ itu. Dan yang selanjutnya finger text. Biasanya digunakan untuk menulis bahasa PHP di Notepad++. Fungsi ini berfungsi untuk memudahkan pengetikan sintak dengan kata tertentu. Udah Kak, cukup. Ya, cukup. Itu yang saya tahu. Oke. Ya. Kalau soal ini Kak, yang slide ini nanti kita kirimin, kita perbaikin lagi. Di makalahnya aja. Makalahnya aja. Ya udah, baik Kak. Ya, dari segi presentasi udah bagus ya, walaupun mukanya nggak kelihatan. Saya nggak tahu kalian baca atau apa, tapi sih dari cara kalian berbicara sih kalian meyakinkan ya. Jadi dari nilai kelompok 5 itu adalah 85 ya nilai kelompoknya. Untuk individunya nanti masih saya lihat lagi dari dari makalah kalian ya.
Jadi ini masih nilai kelompoknya aja. Nilai kelompoknya 85. Oke, bisa kalian tutup presentasinya. Terima kasih untuk kelompok 5. Dari tepuk tangan untuk kelompok 5.